bukan asli yang ada di sini, tapi dikarenakan ini seperti jalur mereka, jadi ya ada aja yang mungkin lagi sial gitu ya, yang melihat ada sosok lah gitu. Bahkan sosok anak kecil ada gitu di sini, anak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, kita bertemu kembali di cerita horor yang lainnya. Seperti biasa, saya Mang Ei bersama narasumber kita yang tentunya Anda sudah pernah lihat, yaitu Kang Oki. Dan pada malam hari ini sekitar pukul 9 malam, Kang Oki Syam mengajak saya dan tim ke bekas sekolahnya pada zaman SMK ya, yang ada di Kota Bandung. Baik, kita ke Kang Oki Syam. Assalamualaikum Kang Oki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Oki, ini suatu hal yang luar biasa ya, Kang Oki mengundang kita tim ke sekolahnya SMK. Emang ada apa Kang Oki? Ya, di sini emang dari awal saya masuk ya, dari tahun 2006 saya mulai masuk sini. Memang hawanya juga udah beda ya. Karena emang sih saya dari kecil juga sering dinampaki. Kalau sengaja melihat enggak mungkin kan dulu ya. Tapi sering diganggu gitu dengan penampakan. Jadi sensitivitasnya ada gitu waktu umur segitu gitu. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali kepada sobat yang memiliki cerita horor dan mencekam, silakan menuliskan ke email kami malammencekamstory@gmail.com. Jadi Kang Oki akan menceritakan beberapa kisah ya mungkin. Tepatnya sih kejadian-kejadiannya. Beberapa kisah selama sekolah di sini. Iya, seperti itu. Oke, kita siap dengarkan nih Kang Oki. Silakan Kang Oki. Di tahun 2006 ini, dulu ya saya melakukan pendaftaran ke sini bersama ayah saya. Dan yang pertama saya lihat itu lantai 3. Ini kebetulan di lantai 2. Memang kondisi bangunannya waktu itu belum direnov mungkin ya. Jadi terlihat spooky juga gitu, horor ya. Cuman di tahun itu saya kurang memperhatikan ya. Kasarnya nggak peduli lah gitu dengan makhluk-makhluk astral gitu. Jadi ya nafsi aja, masing-masing aja gitu. Dan di tahun 2006 ini ya dulu saya mulai kegiatan dengan MOS. Di waktu MOS ini emang makhluk di sini ada yang ikut berkegiatan bersama angkatan saya dulu. Emang tidak berdampak apa-apa gitu, tidak ada yang kesurupan, tidak ada yang aneh-aneh lah gitu. Cuman terasa aneh gitu di hati, berasa ada yang ikut. Dan ternyata benar, dari salah satu siswa pun ada yang melihat, karena emang siswa ini bisa dikatakan indigo lah gitu. Waktu itu saya MOS ke daerah Lembang. Kegiatan MOS lancar-lancar aja sampai akhirnya kita balik lagi ke sekolah ini. Cuman ada yang sakit secara mendadak, gak tahu karena tegang ya, namanya MOS dulu kan dimarahi ya sama kakak kelas gitu, dilatih mental lah gitu, diajarkan sopan santun lah gitu. Karena di sini kejuruan perhotelan, jadi grooming dan attitude-nya harus dilatih. Dan setelah MOS itu saya tidak fokus ke makhluk-makhluk astral ya, karena memang belum tertarik sama sekali gitu. Cuman ketika pertama kali saya mendengar
sebuah kisah gitu, dimana ada kakak kelas saya 3 tahun ke belakang sebelum saya masuk tuh ada yang meninggal karena kecelakaan itu seperti yang sudah diceritakan gitu ya. Di situ saya dalam hati tuh, oh pantesan hawanya emang spooky gitu ya. Tapi tetap nggak peduli gitu. Karena saya termasuk orang yang ceria gitu. Jadi mungkin makhluk seperti itu nggak tertarik mungkin, kecuali sama orang yang ngelamun gitu. Cuman saya sering dengar juga gitu dari orang yang indigo ini, dia sering diikuti oleh khorinnya yang kecelakaan itu. Bahkan sampai katanya ya, sampai curhat gitu, sampai deket katanya seperti sahabat. Malahan si orang indigo ini ya cewek, sama-sama cewek, dia pernah bilang ke saya lebih nyaman ngobrol sama mereka daripada sama manusia gitu ya. Saya pernah bilang seperti ini ya, terus kenapa nggak suruh menampakkan diri ke saya gitu, suruh saya ngobrol sama mereka gitu. Tapi memang pada hakikatnya jin itu tidak bisa menampakkan diri gitu, kecuali dengan bentuk yang bisa memungkinkan bisa dilihat oleh manusia gitu. Pas kelas 2 nih, pas kelas 2 mulailah ada kesurupan gitu. Dan yang nyurupnya itu si khorin ini, dimana sangat senang kalau dia dikenang, dipanggil gitu. Dia sangat senang. Jadi sosok dia dekat banget dengan salah satu siswa di angkatan saya yang bisa melihat makhluk astral atau dikatakanlah indigo gitu. Jadi dimana si siswa ini lagi sakit hati, dia pasti nyerita sama si ini, pasti curhat kan. Dan kemanapun pergi, mau dia pulang atau main kemanapun, pasti dia ngikut gitu sama si siswa ini ya, siswa yang indigo ini, sama-sama cewek. Dan pernah juga siswa ini merasakan sakit hati dan ini ngambil alih tubuhnya gitu. Ya bisa dikatakan itu kesurupan lah gitu. Itu di kelas 2 ya, mulai terjadi kesurupan. Jadi ini dikabarkan meninggal pas hari Senin apel. Ketika diumumkan oleh salah seorang guru, itu kan siswa pada berbaris ya, berbaris di bawah kelas ini kan ada lapang. Siswa tuh pada berbaris. Cuman sebelum apel tuh ada siswa yang sangat rajin ya, dia paling pertama datang ke kelas gitu. Kalau nggak salah kelasnya di kelas ini, di seberang setelah kelas ini ya, kalau nggak salah, nggak tahu di sini. Dan siswa ini melihat sosok itu lagi duduk baca buku gitu, sebelum diumumkan tentang meninggal dan pacarnya mungkin ya, yang mengalami kecelakaan di Soekarno-Hatta. Nah si siswa ini melihat sebelumnya kan ada di situ, tapi nggak tegur sapa karena terlihat seperti menundukkan kepala, dikiranya lagi belajar mungkin gitu. Cuman pas begitu waktunya apel diumumkan, nah disitulah kaget si siswa ini, kan tadi ada, sedangkan itu diumumkan meninggal hari Jumat. Dan itu diumumkannya hari Senin gitu. Dan itu bikin suasana sekolah itu 90 derajat jadi horor ya. Dan mungkin sebagian dari siswa itu nggak semuanya penakut. Ada juga yang tertarik dengan makhluk-makhluk astral gitu. Jadi sering disengajain, dipanggil gitu. Dan sempat juga ada kakak kelas saya, dia bisa inilah, ya katakanlah orang pintar ya, tapi turunan dari keluarganya. Dia sempat juga ngobrol lah gitu, ngobrol dan memediasi gitu. Dan di sekolah ini tuh bukan hanya sosok yang sering menampakkan, tapi ada juga beberapa yang tinggi besar gitu.
Cuman katanya itu mah jarang, katanya jarang, karena di sekolah ini tuh seperti jalur buat mereka gitu. Dan kebanyakan makhluk astral di sini itu katanya pendatang gitu. Bukan asli yang ada di sini, tapi dikarenakan ini seperti jalur mereka, jadi ya ada aja yang mungkin lagi sial gitu ya, yang melihat ada sosok lah gitu. Bahkan sosok anak kecil ada gitu di sini, anak kecil. Kaget juga ya. Ya sobat, mohon maaf ada sedikit suara yang mengagetkan kita semua. Kak Oki mungkin kaget juga ya? Kaget, sangat kaget sih. Ya itu kita tidak tahu ada suara dari mana. Kita lanjut lagi. Memang sih sebelum ambil gambar seperti ini pun tadi saya sempat kesini duluan dan saya sempat explore sendiri kesini. Ada ada suara pintu ngebuka sendiri, komputer nyala sendiri, mati sendiri gitu. Tapi kalau buat saya masih udah biasa mungkin ya gitu. Cuman kalau kaget mah pasti kaget gitu. Seperti si suara tadi mah itu mah pasti terjadi sih kalau dia omongin mah gitu, karena emang mereka juga pasti pada lihat di sini. Dan tadi pun pas saya bilang namanya, emang sepertinya dia datang ya, karena ciri-cirinya khas, merinding pasti, terus ada mual-mual di sini. Tapi nggak marah ya, Kak Oki? Enggak, kayaknya sosok ini emang sudah kenal ke saya. Karena dulu ada siswa kesurupan, saya yang menghadapinya gitu. Menurut Kak Oki tadi suara itu suara apa? Menandakan Adam gitu. Karena saya fokus bercerita ya, jadi saya tidak ngeh itu dari sosok apa ya. Mungkin memberi tanda ya, bahwa saya ada, mungkin seperti itu. Bukan marah ya? Iya. Ya silakan lanjutkan. Ya, dikarenakan saya udah meninggalkan dunia ingin melihat seperti itu, jadi saya emang cuma bisa merasakan aja gitu ya. Tapi insya Allah aman, dia cuma ngasih tanda kayaknya. Ngasih tanda aja bahwa ini saya hadir gitu. Dan dulu emang sangat sering juga saya ngobrol sama sosok Horin dari ini, ngobrol. Salah satunya dia merasuki ke mantan saya dan kita ada yang dibahas gitu. Kadang dia ingin dijenguk makamnya gitu, minta disampaikan ke saya, dan kadang ngasih pesan juga, jangan nyakitin orang ini karena saya suka sama orang ini gitu ya. Karena saya sering berinteraksi dengan sosok ini ya gitu ya, mungkin saya disambut. Tapi hal itu udah biasa dari dulu. Tampaknya Kak Oki udah familiar banget ya, seperti santai aja gitu. Terutama sama sosok ini ya, karena sering berinteraksi juga gitu. Karena waktu semasa hidupnya memang berteman akrab ya. Kalau berteman itu kan ini berarti 3 tahun sebelum saya masuk, udah duluan sekolah di sini. Oh, lebih tua dari? Iya, lebih tua. Itu kakak kelas saya. Kakak kelas. Jadi pas saya masuk di tahun 2006, 3 tahun ke belakang nih kejadiannya. Nah gitu. Baru saya tahu pas ya diumumkan sejarah tentang sekolah ini. Oke, saya juga tadi sempat shock ya. Pasti kaget ya. Apa? Suaranya tak diduga gitu. Ya. Itu sih belum seberapa. Belum seberapa ya. Iya. Ada kejadian yang lebih sering dia menampakkannya ke siswa-siswa gitu, sering. Bentuknya apa? Siswa atau rambutnya ikal. Kalau dia sedang tidak marah, itu wajahnya wajah
manusia biasa gitu, maksudnya ya normal aja gitu, kalau menampakkan normal aja gini gitu, dengan rambut ikalnya, sebut keriting lah bisa lah gitu ya, baju seragam gitu, bersih, masih bersih gitu. Tapi kalau dia lagi marah tuh kondisinya berdarah gitu, kondisi terakhir dia menghembuskan nafas ya. Maaf sedikit motong nih Oki, waktu Iya, dia semasa hidupnya itu punya pacar atau Ya, dia punya pacar dan dia meninggal sama pacarnya. pacarnya sih selamat? Pacarnya mati di tempat. Oh meninggal juga. Iya, meninggal di tempat di Soekarno-Hatta, terlindas truk kan. Dalam waktu yang sama? Di waktu yang sama. Di waktu yang sama. Cuman kalau ini dia sempat dilarikan ke rumah sakit dan meninggal di rumah sakit. Nah, kalau yang cowoknya nih separuh badannya ya putus gitu karena terlindas. Sedang berboncengan rupanya. Sedang berboncengan di hari Jumat gitu. Tapi yang cowoknya ini belum pernah mengganggu sih, belum pernah menampakkan gitu. Yang cowoknya itu, yang sering pengen eksis, pengen diaku gitu sama murid-murid lain, ya yang ini gitu. Dia selalu berteman dengan orang-orang yang bisa melihat dia gitu. Termasuk mantan saya juga gitu. Dulu kan mantan saya indigo gitu dan bersahabat dengan dia gitu. Sampai saat ini pernah dengar kabar lagi sosok masih hadir? Udah berapa tahun saya nggak dengar lagi ya, karena mungkin tempat sekolah ini udah dibersihin mungkin gitu ya. Kayaknya gitu udah dinetralisir, cuman tadi saya panggil-panggil namanya gitu. Sepertinya angkatan di bawah saya tuh nggak tahu gitu tentang cerita itu, jadi ya cuek-cuek aja, mungkin mereka ya belajar normal aja gitu. Kan kalau angkatan saya dikasih beritanya gitu bahwa di sini ada kakak kelas kalian yang begini, jadi kan saya jadi tahu dan namanya tahu. Pernah kejadian pas guru menceritakan tentang ini ada kesurupan. Jadi kehadirannya itu siang hari? Siang hari malah pas lagi belajar. Oh sedang belajar. Lagi belajar. Suka ikut duduk gitu. Iya, malah saya kalau ngobrol ya kesurupan gitu ya, ada orang kesurupan itu siang-siang, selalu siang. Selalu siang. Ya. Kalau malam malah makhluk lain yang dari sini. Saya sempat juga di sini ada kegiatan sampai malam gitu. Ada sih sosok ada, tapi ada gerombolan lain juga gitu. Ya. Ya, mungkin dikarenakannya ini jalur gitu, jalur mereka gitu. Karena beda-beda kan yang melihat tuh. Kadang ada yang melihat anak kecil gitu, hitam gitu. Kadang ada yang melihat sosok tinggi gitu, sosok Mas Gun lah mungkin ya dikatakan. Ada juga sosok yang berdarah-darah tapi itu bukan. Dimakamkan di mana? Saya lupa ya dimakamkan di mana. Tapi emang disebutkan juga sih sama guru tuh dimakamkan di sini dan rumahnya di sini gitu. Tapi saya lupa, nggak ingat. Kalau dulu sih emang sempat berpikir seru-seruan gitu ya, seru-seruan. Kadang saya teringat sama ini dan saya manggil namanya, mantan saya kesurupan gitu, dan saya ngobrol aja gitu sama mantan saya gitu. Ya si ini yang merasuk ke mantan saya itu. Dan dua mantan saya itu diikuti oleh sosok. Pernah mantan saya tuh di rumahnya, dia lagi siap-siap mau ke sekolah pakai seragam, lagi sisir. Pas dilihat di kaca itu bukan wajah mantan saya, tapi wajah gitu. Dan kaget, mantan saya kaget, langsung buru-buru nelpon. Tapi saya tenangkan, nggak apa-apa, dia gak akan ganggu, dia bakal ngejagain kamu kok gitu. Yang penting kita mengakui bahwa ada teman kita yang tidak terlihat di sini, yaitu ya. Karena kita sudah terlanjur tahu gitu. Ya mungkin kenapa tidak terdengar lagi karena angkatan setelah saya tidak diceritakan kembali oleh guru, mungkin seperti itu ya. Ada pas saya study tour ke Jogja, ternyata ikut ke mantan saya yang pertama, dan dia ngobrol ngobrol gitu.
ya yang di sekolah ikut katanya gitu. Apa yang ikut, suruh balik aja. Enggak, dia pengen ikut katanya gitu. Cuman gitu aja, dia cuman pengen ikut kegiatan sekolah sehari-hari, tadi tuh ikut, terus main ke Puncut ikut gitu. Dia cuman pengen gitu aja kok gitu. Makanya kalau dipikir-pikir ya kenapa harus takut gitu ya, dia gak akan ganggu kok gitu. Cuman ya udah saya hello aja, hai. Ya udah, nggak akan apa-apa kok. Dan lagian tidak dianjurkan juga kita harus takut pada jin gitu. Ya woles aja lah. Cuman kalau kaget ya saya sering kaget gitu. Tiba-tiba kayak tadi jedak gitu. Kagetnya pasti kaget. Cuman itu mungkin cara dia untuk menyampaikan pesan bahwa saya hadir gitu. Seperti itu. Selain kejadian tokoh tadi, ada Ya. kejadian lain nggak, Kang Oki? Selama masa Ada. sekolah di sini. Nah, ada. Itu pas mulai tertarik dengan ilmu spiritual dan saya pernah melihat tangan gede gitu. Awalnya di sini saya melihatnya, tapi kayaknya dia ikut ke rumah gitu. Saya lihat juga di rumah. Gitu. Tapi nggak saya gubris gitu. Saya cukup oh iya ada gitu. Terus saya lihat kepala juga gitu. Pas saya tidur, begitu melek itu udah ada di kasur aja gitu si kepala. Dan setelah saya coba meditasi, ternyata itu yang ada di depan gitu. Dan itu ganti-ganti Mang Yai sosok-sosoknya tuh, karena yang seperti tadi saya bilang ya, ini jalur gitu. Dan penuturan ketua yayasan pun seperti itu gitu. Pas saya nanya-nanya gitu, ternyata emang ini jalur mereka gitu. Jadi jangan kaget kalau nemuin hal yang berbeda-beda gitu. Kalau Mrs. Kun gitu ya, Mrs. Kun yang biasa rumbai-rumbai yang pakai baju putih gitu, itu mah banyak lah di sini gitu. Saya mah bosen. Ya, kira-kira sosok yang paling banyak menampakkan di belah mana, Kang Oki? Nah, Di ruangan mana? kalau Mrs. Kun itu saya pernah menghadapi yang kesurupan. Kenapa saya bosan? Karena nggak ada interaksi. Maksudnya, jadi gini ceritanya. Kan ada adik kelas kesurupan. Saya samperin nih. Saya nggak bilang apa-apa di situ. Saya cuman liatin. Terus saya di dalam hati bacain ayat kursi. Nah tiba-tiba si adik kelas ini bereaksi gitu. Dia bilang, tolong jangan usir saya, tolong. Saya pengen di sini. Tolong saya jangan usir. Ya udah keluar sendiri kalau gak mau diusir kata gue. Dan akhirnya saya bisik ke teman-teman gitu, baca Al-Fatihah aja deh, udah baca aja. Karena si adik kelas saya ini udah sejam kesurupan mengenai, dan malah dimain-mainin sama anak-anak tuh, diajak ngobrol, itu udah sejam itu. Dan pas sadar pun dia gak bisa berdiri, duduk aja deh. Jadi lagi nulis, ya tuh si adik kelas ini lagi nulis, tiba-tiba ketawa sendiri. Gitu, ketawanya bukan ketawa dia gitu. Dan itu di luar pengetahuan saya gitu, karena saya lagi di kelas ini nih, adik kelas ada di atas. Dan setelah sejam berlalu baru ada yang manggil saya gitu, ada yang manggil, Kak Oki itu ada yang kesurupan, tolongin. Saya ke atas, saya nanyain ini dari kapan? Udah lama, dari tadi sejam. Kenapa dibiarin? Malah ditongkrongin, dia ngajak ngobrol gitu. Ya kasihan lah gitu. Kasihan ya. Nah, Perempuan atau laki? perempuan. Kebanyakan yang kerasukan perempuan di sini gitu. Dan ternyata itu ya sosok Miss Kun itu gitu yang ada di ujung gitu, di ujung gitu. Tapi kadang ganti-ganti ya. Karena atmosfer spiritualnya terpancing oleh cerita awalnya dari awal. Jadi murid-murid di angkatan saya tuh ke sekolah bawa pikiran takut ketemu. Jadi mereka tuh tahu oh di sini ada makhluk gaibnya. Dan tanpa sadar itu yang saya tahu ya, itu ngirim aura ke mereka. Kadang mereka tuh bilang ada dia yang pengen tahu katanya. Jadi ada siswa yang penasaran mana sih gitu. Setelah dinampakin ya malah takut gitu. Katanya penasaran gitu, tapi takut. Nanti kan kita akan adakan penelusuran untuk di channel Melihat Malam. Nanti Kang Oki bisa cerita ya ke subscriber Insya kita. Allah. Jadi di mana kelasnya, apa di mana yang ada sosok-sosok. Nanti bisa antar kita ya. Nanti bersama Teh Siti, Abah Japar kita Insya Allah.
Jadi untuk subscriber Malam Mencekam, jangan lupa untuk menyaksikan penelusurannya di Melihat Malam ya. Melihat Malam. Nah, gitu. Ada yang mau disampaikan, Oki, untuk para murid-murid sekolah atau teman-teman? Ini ya, saya tuh kadang greget ya sama orang yang pengen tahu tapi takut gitu ya. Jadi kita cukup percaya mereka ada mereka tuh makhluk asal tuh ada gitu. Tapi kalau takut jangan, gak usah takut. Dia gak akan mukulin kamu sampai benjol gitu. Baca-baca aja lah gitu. Kalau ada perasaan takut gitu kan kita udah diajarkan dari kecil ya gitu untuk membentengi diri gitu. Bukannya nggak percaya gitu, bukannya saya nyuruh nggak usah percaya, jangan, tapi saya nyuruh kalau takut baca doa aja gitu. Cuman mungkin kagetnya itu kan kayaknya, kalau kaget. Iya, kalau gitu, kaget mah saya juga sering kaget ya gitu. Itu yang bikin nggak berani karena melihat pertama. Gitu. Karena menurut saya mereka tuh menyerap energi kita ya, nyerangnya ke sukma dulu gitu, karena sukma kita juga kan goib ya gitu, jadi dia nyerangnya ke sukma kita dulu. Nah itu tergantung kita mau lawan atau mau lari gitu. Kalau saya mah lebih pilih lawan gitu, dengan baca doa gitu. Kalau kemana-mana tuh jangan punten lagi gitu, misi-misi jangan gitu. Kita baca doa aja gitu. A'udzu bikalimatil hitamati min syarri ma khalaq gitu. Kan udah diajarkan gitu. Kalau ke tempat angker jangan misi-misi, itu malah memuliakan mereka gitu. Jadi derajat kita yang udah ditinggikan oleh Allah tuh malah jadi surut gitu. Jadi memuliakan jin ini gitu, emang siapa mereka gitu ya. Tapi tetap artinya kita di dalam doa itu kan sudah mengucapkan ini ya gitu. Kita mah ya sesuai syariat aja hidup ya. Gitu. Sobat, tadi Kang Oki sudah banyak bercerita pengalamannya semasa sekolah di SMK ini. Nah, malam hari ini juga sudah hadir Teh Siti yang akan melakukan penelusuran di channel Melihat Malam nantinya. Tapi saya lihat tadi Teh Siti udah mundar-mandir aja ke lantai 1, lantai 2, lantai 3, entah apa yang dia lakukan. Teh Siti tadi ngapain? Jalan-jalan ke atas ke bawah? Ke atas kan tadi kan pas masuk kayak emang udah dari atas tuh udah kayak ada yang mau narik. Jadi kan makanya tadi ke Abah ke atas tuh kayak ada yang narik. Jadi kayak penasaran juga kan ke atas. Nah tadi ke atas aja sama Kang Oki juga. Terus ke lantai ini. Nah memang benar sih kayak tiap kelas tuh memang udah ada yang nunggunya gitu. Auranya mencekam ya? Tapi kayak yang lebih mencekamnya tuh ada di lantai atas. Di lantai atas. Itu paling ya kalau bisa dibilang paling serem gitu. Nanti Teh Siti udah siap nih mau melakukan mediasi dengan sosok di sini ya. Nanti ditunjukkan oleh Kang Oki yang mana tempat yang cocok mungkin ya. Ya, oke sobat Malam Mencekam, jangan lupa untuk menyaksikan Melihat Malam penelusuran di gedung SMK ini bersama Teh Siti, Abah Japar, Kang Oki, dan tentunya saya. Nanti juga akan didampingi oleh Bu Mawar yang kita undang untuk memperkuat Teh Siti. Gitu saja dari kami. Jangan lupa untuk menuliskan cerita Anda ke email kami malammencekamstory@gmail.com. Kami tunggu ya. Terima kasih atas dukungan Anda kepada channel kami. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.